Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Video kali ini kita sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya. Ini suasana malam hari teman-teman ya. Dan alhamdulillah cuacanya pun terang sekali teman-teman ya. Hari ini sore ini tidak hujan ya. Malam ini tidak hujan teman-teman. Dan cuacanya sangat bagus sekali. Ini tadi ada beberapa orang yang membeli telur ya teman-teman. Ini saya harus siapkan juga telur-telur ini yang sudah ditimbangin gini ya, supaya lebih cepat lagi jika ada yang membeli teman-teman. Nah, untuk harga telur hari ini alhamdulillah teman-teman, minggu kemarin tuh sempat 460.000 ya per ikatnya. Nah, untuk minggu ini setelah hari Minggu kemarin ya teman-teman, ini sudah menginjak hari ke berapa, hari Kamis ya teman-teman. Jadi sudah ada penurunan harga telur dari per ikatnya itu turun 20 ribuan ya teman-teman. Jadi di sini di wilayah saya di sini harga per ikatnya itu 440.000 ya per ikatnya, tapi kita di sini masih jual dengan harga di atas 30 ribuan ya. Kita jual masih 32.000 per kilo teman-teman, untuk mengantisipasi kenaikan lagi harganya ya. Dan harga di pasaran pun masih di atas 30 ribuan. Jadi kita menyesuaikan dengan harga di lingkungan di sini ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini ada bude langganan yang selalu berbelanja teman-teman ya. Bude ini suka borong-borong gitu ya, entah itu borong minuman ataupun keperluan lainnya ya, ataupun beli telur ya. Karena beliau ini berjualan juga aneka snack ya, aneka cemilan gitu teman-teman. Suka nitip juga di warung sembako saya itu barangnya seperti namanya tuh basreng teman-teman, pernah saya upload juga beberapa waktu lalu ya. Ini barangnya laku banget ya. Bude ini menggunakan telur itu sekilo, nggak tahu deh berapa kilo tepungnya ya, mungkin untuk campuran-campuran lain. Dan juga bude ini membuka GoFood gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa menu makanan yang memang menggunakan banyak telur ya. Misalnya ada mie goreng, ada indomie goreng, ada juga nasi goreng, seperti itulah teman-teman ya, yang menggunakan beberapa bahan dasarnya itu telur ya. Jadi lumayan cepet nih kalau ada bude ini membeli telur ya teman-teman ya. Paling sedikit bude ini membeli telur 1 kilo gitu. Alhamdulillah, biarpun kita usahanya masih kecil-kecilan seperti ini dan saya pun masih bermodal seadanya ya teman-teman, tapi bisa kita saling bantu dengan sesama pedagang kecil seperti ini teman-teman ya. Kita saling membantu, saling menguntungkan ya. Kadang-kadang saya pun menjual beberapa makanan dari bude ini ya teman-teman. Contohnya pernah juga nitip sambal cumi ya, ataupun sekarang ini yang lagi rame, yang lagi masih hits ya teman-teman, yaitu cemilan anak-anak muda ya. Nah, yang namanya basreng itu teman-teman laku banget ya. Dan budenya pun rajin sekali teman-teman ya, berjualan aneka makanan ya, yang bisa dipasarkan melalui online gitu. Nah, jika bude ini kebanjiran orderan, saya pun kebanjiran juga belanjaan ke saya teman-teman. Contohnya misalnya membeli beberapa lembar kopi, ataupun telur, ataupun tepung terigu dan bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman, yang beliau butuhkan untuk menu masakannya itu. Zaman sekarang itu usaha lebih mudah ya teman-teman, asal kita punya punya keahlian gitu. Apapun kita bisa buat, entah itu makanan ataupun kerajinan-kerajinan lain ya, nanti kita pasarkan di media sosial teman-teman ya. Itu sangat membantu sekali. Contohnya bude ini teman-teman, ibu rumah tangga yang memang kesehariannya di rumah dan alhamdulillah punya keahlian memasak ya. Jadi berbagai menu masakan dibuatnya dan dipasarkan melalui online gitu teman-teman. Dan lumayan ya teman-teman, banyak sekali menurut saya ya. Ini lumayan laku makanannya, dagangannya itu ya. Meskipun tidak menyewa tempat mahal di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang strategis, cukup di rumah saja bude ini membuka gerainya. Dan sudah punya aplikasi GoFoodnya itu ya teman-teman. Dan sampai sekarang saya lihat itu lumayan lancar penjualannya teman-teman. Dan penghasilannya pun alhamdulillah menurut saya itu sangat membantu kepada beliau ya, dengan penghasilan ya lumayan. Namanya jualan online ya, mungkin tidak terlalu
terburu-buru waktu hanya standby aja di rumah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Palingnya keluar rumah ya membeli bahan-bahan alat-alat atau untuk masakan itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mempunyai penghasilan tambahan dan kita merasa punya keahlian memasak ataupun membuat kreasi lainnya ya teman-teman, bisa kita coba membuat suatu olahan ataupun kreativitas kita ya, coba kita pasarkan di media sosial, diposting gitu ya. Ataupun mungkin sementara waktu di awal-awal memang kita paling yang nanya itu yang tetangga terdekat ataupun saudara kita ya, coba kita buat ya beberapa menu masakan misalnya ya, dan itu sangat menurut saya sangat bisa membantu perekonomian kita sebagai para ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan memang kita sekarang ini para ibu rumah tangga memang tidak bisa diem ya tidak bisa diem itu karena kita mempunyai banyak kebutuhan ya. Kita misalnya pengen punya penghasilan lebih, pengen punya penghasilan tambahan ya, seperti itu ya teman-teman. Seperti warung sembako ini ya, contoh-contohnya ya bisa kita kerjakan di rumah sambil ngomong anak, sambil memasak, sambil mengerjakan pekerjaan di rumah lah, seperti itu. Jadi kita bisa berpenghasilan juga. Nah, untuk video selanjutnya saya akan berbagi cara trik ampuh untuk menarik pelanggan ya teman-teman. Ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita berjualan ini teman-teman. Bukan hanya karena toko kita aja yang besar ataupun barang-barang kita aja yang lengkap, tapi harus ada yang paling utama ya teman-teman, yaitu kita ya sebagai penjualnya teman-teman. Itu adalah aset bagi ke toko kita. Jika kita ingin mempunyai pelanggan yang loyal, yang banyak, yang sering berbelanja gitu ya, adalah di diri kita sendiri teman-teman triknya ya. Nah, ini semisalnya toko kecil tapi orangnya ramah ya, pasti banyak yang membeli tentunya teman-teman. Tapi jika toko besar orangnya cuek dan jutek ya, kita pun segan kan berbelanja ke sana, apalagi jika orangnya itu tidak respon kepada kita ya teman-teman. Jadi menurut saya toko yang menarik pelanggan itu adalah orangnya yang sangat ramah dan memang sangat baik pelayanannya, seperti itu ya. Dan trik yang kedua supaya toko kita itu menarik para pelanggan adalah coba kita carikan barang-barang yang memang dibutuhkan pelanggan ya. Apa saja yang dibutuhkan mereka, semisalnya nggak ada yang di warung kita itu harus segera kita catat ya. Contohnya ada barang ini nggak teh gitu. Oh lagi kosong hari ini ya, mungkin besok saya belanja ada gitu ya, usahakan ada gitu teman-teman ya. Dari situlah, dari barang-barang yang kita tidak tahu, terus pelanggan menanyakan barang tersebut, kita jadi tahu barang tersebut bahwa laku ya. Jadi kita persiapkan beberapa pieces dulu, jangan terlalu banyak ya, karena mungkin hanya beberapa orang yang menanyakan. Nah setelah ya ramai yang pelanggan-pelanggan lain tahu barang ini ada di warung kita, baru kita stok agak banyakan ya itu teman-teman ya. Dan kunci sukses menarik pelanggan itu adalah ya kita harus tekun juga ya menjalani usaha ini ya. Ikutin alurnya, ikutin prosesnya ya, nikmati prosesnya gitu, dan sabar, ulet, jujur dalam timbangan juga ya. Dan juga literan teman-teman, harus kita jangan menyepelekan hal itu, yaitu hal-hal yang paling penting di warung sembako ya adalah kejujuran kita teman-teman ya. Dan kejujuran itu nomor satu saat kita berjualan ya, apalagi kita sering menimbang-nimbang beberapa barang yang memang kita jual. Itu menurut saya harus benar-benar kita perhatikan ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang dari timbangan itu menjadi masalah besar teman-teman ya. Contohnya di tempat saya di sini pernah ada yang suka bilang begini, beli di sana gulanya kurang 1 sendok teh katanya gitu ya. Terus ada lagi yang bilang beli beras di sana kayaknya nggak ada 1 liter teh, saya timbang lagi, saya takar lagi pakai gelas, katanya tinggal segini. Mungkin literannya penyok atau bagaimana gitu ya teman-teman, saya nggak tahu juga mungkin ya, ataupun mungkin mereka menyindir saya juga, nggak tahu juga ya teman-teman. Tapi kita usahakan jika menimbang-nimbang itu agak dilebihkan sedikit ya teman-teman, dan jika menakar pun kita agak lebihkan sedikit ya. Takutnya ya seperti itu teman-teman ya, pembeli itu kadang-kadang kalau kita salah sedikit aja jadi lebar, jadi kemana-mana ya teman-teman. Namun kita jika baik tuh mereka lupa teman-teman ya, kadang-kadang seperti itu namanya manusia ya. Keseringan itu yang diingat-ingat
itu kan kesalahannya bukan kebaikannya teman-teman ya. Namun tidak semua begitu, namun diantaranya ada yang seperti itu. Nah itulah ya teman-teman, salah satunya trik ampuh untuk menarik pelanggan dengan cara yang mudah ya, ala saya teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya dan memang itu kenyataannya saya di sini ya teman-teman, seperti itu. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini ya. Mohon dukungannya untuk terus selalu mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video saya, dan saya ucapkan juga salam kenal untuk semuanya. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.